Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus dilakukan ketika kita menerima tilang elektronik? Yang pertama, kita mengisi formulir, ya, mengisi formulir. eh, ini berkaitan dengan ini adalah surat tilangnya ya. Nah, kemudian di situ di dalam surat tilang ada gambar yang berkaitan dengan kesalahan yang kita lakukan. Misalnya melanggar lampu merah ya, atau misalnya kita masuk ke sebelah kanan di sini berarti melanggar garis marka ya, garis marka yang tidak putus-putus. Nah, langkah pertama kita setelah menerima surat ini, ketika kita yakin bahwa itu betul adalah yang melakukan adalah kita atau keluarga kita, maka selanjutnya kita masuk ke website Etle Korlantas Info ID ya. Jadi masuk ke webnya Korlantas. Nah, kemudian kita mengisi formulir. Ini terkait dengan pertama berkaitan dengan kepemilikan mobil bahwa apakah mobil itu ya yang terkena tilang elektronik itu memang masih kita miliki atau sudah dijual kepada pihak lain. Kalau misalnya sudah dijual, ya maka kita tinggal memberitahukan di dalam formulir itu bahwa mobil tersebut sudah dijual tanggal sekian. Tetapi kalau benar bahwa itu adalah memang mobil kita, nah tinggal kita mengisi siapa yang melakukan kesalahan pada saat itu. Ya, ini kaitannya adalah siapa yang mengendarai mobil itu. Kalau memang sudah oke, kemudian kita isi ya, kita isi. Nah ini gambarnya contoh ini adalah melanggar lampu lalu lintas di sini. Jadi lampu ini sudah merah, nah, ya misalnya sudah merah ini posisinya masih di sini. Nah, kemudian begitu maju, nah ya berarti pada saat yang eh, kesalahannya adalah melanggar lampu merah. Kalau kita misalnya dari belakang ambil kanan, berarti kita di sini adalah apa namanya melanggar garis marka. Atau misalnya di situ misalnya pada saat kita di depan ini kita sedang bermain handphone, maka kesalahan kita adalah bermain handphone waktu mengendara mobil atau tidak menggunakan seatbelt, misalnya seperti itu. Nah, kembali ke langkah pertama, kita masuk ke webnya korlantasinfo.id ya. Jadi di sini ini webnya ya. Nah, kemudian kita isi ya, kita isi nomor referensi pelanggaran. Nah, ini ada di dalam surat tilangnya ya. Nah, kemudian nomor polisi atau nomor kendaraan kita. Nah, setelah itu kita konfirmasi. Maka akan muncul data-data yang berkaitan dengan kendaraan kita. Nah, kemudian kita isi siapa yang pengendara waktu itu, nomor SIM-nya, berlaku SIM-nya sampai kapan, dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah mengisi, maka ini adalah pengakuan bahwa kita memang bersalah. Maka langkah selanjutnya adalah yang paling simpel sesungguhnya adalah kita mengisi formulir tadi, kemudian di-print, dan kemudian kita membawa SIM serta STNK, ya, SIM pengendara mobil yang melakukan kesalahan dan STNK dari mobil itu, kemudian kita datang ke Posko Etle, ya Posko Etle di sini ada di Subdit Gakum Dirlantas Polda, ya biasanya masing-masing Polda. Nah, kalau kemudian kita datang ke sana, kemudian sudah membawa tadi isian surat surat tadi surat tilang ya, setelah kita masuk ke Korlantas ya, websitenya Korlantas, maka di situ kita akan diarahkan untuk membayar atau mentransfer sejumlah uang denda ya ke rekening Priva, rekening BRI. Maka ketika kita sudah melakukan itu selesai ya, selesai ya. Itu adalah yang paling simpel. Tapi bisa saja teman-teman apa namanya tidak mengetahui bahwa mobil yang teman-teman punya itu terkena tilang elektronik ya bisa saja. Nah, kemudian kita tahu-tahu bahwa ketahuan bahwa ternyata kita itu sudah disidang misalnya seperti itu. Ya nggak apa-apa kalau memang seperti itu, atau kita memang tidak usah datang ke sini, kemudian kita tunggu keputusan sidang. Permasalahannya adalah kita tidak tahu kapan sidang itu dilakukan, ya itu yang jadi masalah ya karena belum ada apa istilahnya pemberitahuan dari Korlantas bahwa kapan sidangnya ya. Setelah kita mengisi, biasanya kita itu tidak ada informasi yang masuk baik melalui email ataupun melalui WA ya.
Kemudian kita kalau tanya ke nomor di sini, nomor informasi ini, saya beberapa kali ini sepertinya kurang ada respon ya. Sehingga kalau memang kita tidak langsung datang ke sini, kita diamkan saja, tetapi kita harus memonitor kapan perkara lalu lintas ini disidangkan dan mendapat kepastian hukum ya di sini ya. Kita harus memonitor di dalam sistem informasi penelusuran perkara di pengadilan negeri masing-masing ya. Jadi kalau misalnya kejadiannya itu kita di wilayah Bantul misalnya, maka kita harus memonitor informasi penelusuran perkara di Pengadilan Negeri Bantul. Nah, ini kita masuk ke webnya SIPP ya, di Pengadilan Negeri Bantul, kemudian kita masuk ke daftar perkara-perkara lalu lintas ya. Jadi nanti bukan ada pidana umum dan sebagainya, nanti kita masuk ke perkara lalu lintas, kemudian kita cari kata kunci di sini adalah plat nomor punya kita ya. Jadi kalau kita ketik tanpa spasi di sini ya, misalnya AB5421 EV ya, ini tanpa spasi. Kalau memang sudah ada keputusan pengadilan, maka akan muncul di sini ya. Akan muncul. Nah, kemudian kapan sidangnya, siapa pelanggarnya? Pelanggarnya itu berarti adalah pengendara yang tadi yang sudah mengisi ya. Kemudian ruang sidangnya, kemudian tanggal sidang dan kemudian putusannya. Di sini ada denda misalnya denda 49.000, biaya perkara 1.000 ya, berarti nanti kita harus membayar 50.000 sebagai PNBP, penerimaan bukan pajak. Nah, kalau sudah seperti ini langkah selanjutnya apa? Nah, langkah selanjutnya adalah di sini kan ada sebelah kanan ini memang agak rumit ya, makanya kembali langkah yang paling simpel adalah ketika kita mendapat surat tilang elektronik, kita mengisi, kemudian membawa SIM dan STNK, langsung datang ke pos Gakum, selesai. Nah, tapi kalau misalnya seperti ini, nunggu keputusan pengadilan dan sebagainya, apalagi kita harus mendatangi pengadilan, biasanya kita tidak memperoleh informasi itu ya. Ada juga SMS ya, SMS pernah juga saya menerima SMS ya, tetapi tidak lengkap ya, artinya kapan sidangnya kita tidak tahu. Nah, kalau seperti itu ya kita tunggu saja sampai kita sering-sering membuka ini aja, membuka SIPP di pengadilan di mana kita melakukan kesalahan. Nah, setelah itu ya, kita tidak bisa melakukan pembayaran di sini. Di sini walaupun kita klik detail, nanti ada nomor nomor pembayaran nanti tidak bisa ini kan, tetapi kita klik detail kita, nah maka akan muncul seperti ini ya. Akan muncul detail tilang dari nomor seri tilang sekian-sekian. Nah, nanti akan muncul namanya, jenis kendaraan, nomor polisi, bukti tilang, nomor briva. Nah, ini nomor briva nggak bisa dipakai ya untuk bayar. Sehingga total di sini yang harus kita bayar misalnya di sini adalah 75.000 ya. Nah, untuk membayar bagaimana? Nah, ini yang saya bilang rumit. Kita harus membuka kode billing ya. Kita harus membuat kode billing seperti kalau kita membayar pajak pada umumnya. Nah, kita buka di pengadilan bukan pengadilan, maaf. Kita buka di webnya kejaksaan ya. Nah, di sini kita masuk ke tilangkejaksaan.go.id ya. Nah, kemudian masukkan nomor berkas tilang. Nah, nomor berkas tilang itu adalah yang ini. Ini misalnya di sini. Ini kita peroleh dari mana? Kita peroleh dari detail yang ada di dalam SIPP Pengadilan Negeri. Nah, di sini klik, kalau kita klik nanti ada perkaranya, ada tilang dendanya berapa, kemudian nomor tilangnya berapa. Nomor tilang di sini ada juga nih ya, G6334547 misalnya. Kita masukkan ke web yang ada di dalam tilangkejaksaan.go.id. Kita masukkan nomor di sini, maka langkah selanjutnya adalah bayar di sini. Halaman pembayaran. Nanti akan muncul di sini ya, link status pembayaran, kode pembayaran Anda ini ya. Nah, ini yang kalau di pajak namanya kode billing yang sama ya. Ini bisa disalin, kita klik ya. Nah, kemudian nomor registrasi tilang tadi adalah yang nomor ini. Ya, yang nomor yang sudah kita masukkan ya ini. Oke. Nah, setelah itu maka keluar kode pembayaran. Nah, kode pembayarannya adalah kode billing. Kemudian bagaimana cara membayarnya?
cara bayarnya kita bisa menggunakan bank apapun ya, semua bank bisa ya. Nah, di sini misalnya di sini muncul namanya, alamat, kemudian tanggal sidang, dendanya berapa, ongkos perkaranya berapa, sehingga total total denda ongkos dan perkara 125.000. Nah, kemudian kita misalnya bisa melalui ATM, internet banking atau mobile mobile banking ya, misalnya kita masuk ke mobile banking ya, di Mandiri misalnya. Maka kita masuk ke Mandiri, kemudian kita masuk pemilihan pembayaran, kemudian pilih bayar pajak ya. Kemudian di situ ada pilihan, ada pajak, PNBP dan atau cukai di sini. Nah, ini kita klik, kemudian nomor billingnya tadi, kode billingnya atau kode pembayarannya kita kopikan ya. Nah, setelah itu kita klik maka akan muncul jumlah yang seperti ini ya. Kalau sudah benar ya, berarti kita tinggal masukin PIN dan pembayaran sukses. Maka kalau ini sudah selesai, berarti kita sudah selesai melakukan pembayaran denda sebagai penerimaan bukan pajak. Ya. Jadi selesai seperti ini. Nah, kembali bahwa bukti-bukti ini harus kita kita simpan, kita dokumentasikan. Karena apa? Karena siapa tahu nanti dipermasalahkan ketika kita membayar perpanjangan STNK dari mobil yang bersangkutan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada saran yang barangkali perlu saya sampaikan secara pribadi ya. Jadi ini saya pribadi sebagai masukan saja untuk pengelola tilang elektronik. Yang pertama adalah sebaiknya lampu lalu lintas yang di situ ada tilang elektronik. Misalnya ini ada di perempatan Ketandan Jalan Wonosari yang dari arah Wonosari misalnya ya. Ini sebenarnya secara teknis ini bisa difungsikan ada angka atau durasi angka yang menurun misalnya ya. Jadi misalnya dari mulai 40, 39 dan sebagainya sehingga apa? Sehingga kita tahu kapan lampu merah itu jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali beberapa kali saya menghubungi WA, nomor WA yang ada di dalam surat tilang ya, itu sepertinya tidak ada respon ya. Mungkin karena saking banyaknya atau mungkin trafiknya banyak sekali ya. Mungkin perlu ditambah petugasnya ya. Sehingga apa? Sehingga ada pertanyaan bisa kita kita bisa jawab pertanyaan-pertanyaan dari kita ya. Kemudian pemberitahuan jangan hanya melalui SMS tetapi melalui WA atau email ya. Kapan jadwal sidangnya, tempat sidangnya, nomor privat dan sebagainya ya langsung. Nah, kemudian apabila memang sidang sudah lewat dan sudah ada keputusan, ada pemberitahuan keputusan sidang dan denda yang harus dibayar oleh kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.